Selamat pagi anak-anak terkasih. Puji Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan boleh anugerahkan untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun bagi kita di sepanjang hari ini. Mari menenangkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih penyertaan dan kemurahan Tuhan yang boleh terus kami rasakan. Khususnya kami bersyukur untuk satu hari yang baru yang Tuhan boleh anugerahkan juga kepada kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat ya Tuhan. Bapa, sebelum kami melanjutkan hari ini, kami rindu sekali untuk merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh berbicara bagi kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan boleh mengubahkan hidup kami semakin lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Berkati Ibu Nia yang akan membagikan firman Tuhan, kiranya setiap firman yang dibagikan boleh sesuai dengan perkenanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucapkan syukur. Amin. Oke, pertama-tama Ibu mau mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di tahun 2020 dan saat ini di dalam anugerahnya kita boleh tiba di tahun yang baru 2021. Ibu berharap di tahun yang baru ini kalian juga memiliki semangat yang baru, lebih giat lagi untuk boleh semakin bertumbuh. Tidak hanya di dalam pelajaran kalian di sekolah, tetapi juga bertumbuh untuk semakin dalam lagi mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Nah, setidaknya ada 3 periode waktu hidup manusia di dunia ini yang pada umumnya kita kenali, khususnya kalian di pelajaran bahasa Inggris. 3 kata ini pasti sangat familiar dengan kalian. Past, now, and future. Ada 3 masa di mana kita hidup pada masa yang lalu, tapi juga sedang menjalani hidup pada masa sekarang, dan juga jika Tuhan berkenan akan menjalani hidup di masa mendatang. Nah, anak-anak, kita sudah melewati tahun 2020. Ini adalah tahun yang sudah berlalu. Ada begitu banyak kejadian yang terjadi, tetapi salah satu hal yang masih terus kita gumulkan bahkan hingga di tahun yang baru ini adalah coronavirus. Kita semua bergumul untuk ini. Ya, kalian merasakan dampaknya sebagai siswa ataupun mungkin juga sebagai anggota keluarga. Mungkin kalian mendengar anggota keluarga kalian atau saudara-saudara kalian yang juga harus berjuang lebih keras lagi selama masa pandemi ini. Ada mungkin di antara kalian, orang tua kalian mungkin yang harus di PHK, kehilangan pekerjaan, atau juga mungkin mengalami sulitnya mencari pekerjaan. Mungkin juga ada di antara kalian yang mau tidak mau harus turut serta untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, sebagai siswa, kalian juga di tahun 2020 mau tidak mau harus belajar dari rumah. Tidak bisa belajar langsung di sekolah. Juga harus physical distancing, harus terus jaga jarak. Tidak diharapkan untuk berkerumun ke tempat-tempat publik, ke mall misalnya, tidak bisa jalan-jalan dengan sebebasnya, tidak bisa berkomunikasi dengan teman dengan sebebas mungkin seperti biasanya. Lalu juga kemana-mana harus menggunakan masker. Nah, setidaknya ini adalah dampak yang kita rasakan dari adanya pandemi di tahun 2020. Tetapi apapun itu yang kita rasakan anak-anakku di tahun 2020, entah itu mengenakan, ya Ibu yakin walaupun banyak pergumulan di 2020, Ibu yakin pasti juga ada sukacita yang Tuhan juga izinkan terus kita alami ya di tahun 2020. Nah, di balik duka cita, di balik sukacita yang kita alami, yang pastinya di masa yang telah lewat itu, masa yang past itu, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Jikalau kita boleh tiba di tahun yang baru 2021, kita bersyukur. Karena sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan tetap setia menolong kita untuk menapaki perjalanan hidup kita di dunia ini.
Nah, ini adalah hal yang perlu kalian ingat. Sekalipun banyak pergumulan di masa yang lalu, tetapi Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan tahun 2020 di masa sekarang? Present, now. Kira-kira apa yang akan terjadi di tahun 2021? Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Kita tidak tahu apakah pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan kita bisa belajar kembali tatap muka secara langsung di sekolah. Tetapi apapun itu yang akan terjadi sepanjang tahun yang baru ini, entah itu sukacita, entah itu duka cita, entah itu tawa, canda, ataupun entah itu air mata, yang pasti dan yang tidak akan berubah adalah Immanuel, God with us. Tuhan menyertai kita. Apapun itu yang kita alami, terlepas dari pergumulan yang kita hadapi, tapi Tuhan, kita yakin ya dengan janji Tuhan bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Immanuel. Ini adalah masa sekarang. I atau huruf E yang kedua. Nah, di Yosua pasal 1 ayat 9, Tuhan sendiri sudah berjanji di sana. Ibu bacakan ayatnya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dari ayat ini kita memperoleh janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita sepanjang masa. Apapun keadaan kita, kemanapun kita melangkahkan kaki kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Masa-masa sulit tentunya Tuhan izinkan untuk membawa kita semakin dekat kepada Dia, semakin bergantung kepada Tuhan. Oke. Nah, anak-anak, mari kita merenungkan Mazmur pasal 90 ayat 10 sampai 12. Ibu yakin ini adalah nats yang mungkin sangat familiar dengan kalian. Ibu bacakan ayatnya. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, anak-anak, ini adalah ayat yang Ibu berikan bagi kita untuk kita boleh menjalani hari sekarang, masa now, masa present ini, maupun masa-masa depan. Oke. Nah, sebelum Ibu bahas lebih jauh, kita perlu melihat dulu latar belakang Mazmur pasal 90 ini. Ya, Mazmur 90 merupakan kontemplasi Musa. Musa, yang seperti yang kalian sudah ketahui, merupakan seorang nabi dan pelayan Tuhan yang luar biasa. Secara ringkas, kehidupan Musa itu dapat dijelaskan dalam 3 periode ya. Periode yang pertama itu ketika Musa masih berada di Mesir, di mana dia diangkat sebagai pangeran di Mesir oleh putri Firaun ya. Lalu periode yang kedua 40 tahun ketika dia bersembunyi di padang belantara oleh karena dia membela bangsanya sendiri yaitu bangsa Israel. Dan yang ketiga periode terakhir adalah 40 tahun kurang lebih ketika Musa menuntun dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, ayat yang barusan dibaca merupakan nats yang dituliskan oleh Musa sebagai kilas balik perjalanan hidupnya. Oke, ketika dia sudah mengingat melewati masa yang begitu panjang dalam hidupnya, dia boleh memberikan nasihat kepada kita. Untuk apa? Untuk mengajar kita, untuk boleh terus bergantung kepada Tuhan, agar kita diberikan hati yang bijaksana di dalam menghitung hari-hari kita, di dalam menjalankan setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kita.
Hal yang perlu untuk terus kita renungkan adalah yang pertama, setiap hari adalah hari yang baru dan hanya dijalani satu kali saja. Oleh karena itu, bertanggung jawablah. Waktu tidak akan pernah terulang kembali. Hari ini hanya ada hari ini. Besok adalah hari yang baru dengan kesusahannya sendiri, dengan sukacitanya sendiri, akan berbeda. Oleh karena itu, bertanggung jawablah. Karena menyesal tidak ada gunanya. Oke, jadi jangan tunggu sampai kamu menyesal, kamu telah banyak membuang-buang waktu. Tapi jalani hari ini dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mari kita semua hidup seolah-olah hari ini adalah hari terakhir untuk kita hidup. Seolah-olah besok itu tidak ada lagi. Mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Dengan kita hidup seolah-olah hari ini adalah hari terakhir, maka itu akan membuat kita semakin gentar dan takut akan Tuhan. Membuat kita semakin bertanggung jawab menjalani hari ini. Oke. Lalu yang terakhir, sadarilah bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban tentang bagaimana kita menjalani hidup nantinya. Pada akhirnya di hidup kita ini, entah kita tua nanti, entah umur kita sangat singkat di dunia ini, pada akhirnya kita semua akan mempertanggungjawabkan setiap hal yang kita lakukan, bagaimana kita menjalani hari-hari kita di tahun ini di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari terus bertanggung jawab menjalani waktu khususnya di tahun 2021 ini. Nah, di masa depan, future, atau masa depan itu tidak jauh ya, besok beberapa menit ke depan. Ya. Yang terakhir adalah excellence for His glory. Mari kita terus mengusahakan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, tujuan hidup kita di dunia ini adalah hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk yang lain. Karena itu, mari kita tetap mengusahakan. Ya, di Kolose pasal 3 ayat 23 berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Excellence for His glory. Ya, kita sudah mempelajari 3 huruf E yang boleh kamu ingat. Yang pertama adalah Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Emmanuel, Tuhan akan menyertai kita sepanjang masa. Yang terakhir, menghidupi masa-masa ke depan. Mari kita tetap excellence for His glory, mengusahakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai refleksi bagi kalian ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tuliskanlah secara singkat bagaimana Tuhan sudah menyertaimu sejauh ini. Yang kedua, apakah hari-hari yang sedang kamu jalani sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah sudah kamu jalani dengan tanggung jawab? Dan yang terakhir, tuliskanlah 2 komitmen hidup yang akan kamu jalani dengan lebih bertanggung jawab di tahun 2021 ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan boleh mematerialkannya dalam hidup kami. Roh Kudus Tuhan boleh menuntun kami sehingga kami boleh semakin memahaminya. Ini doa kami, pimpin kami untuk aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati.